Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita di GMT Manual Tech. Nah, kali ini kita akan coba proses papas noken as beserta penjelasan singkat ya tentang noken as, karena ada juga dari teman kita yang bertanya cara bikin noken as kerek ataupun apa itu. Nah, perlu kita ketahui sebelum kita memapas atau mengcustom sebuah noken as ini, yang paling utama kita tahu rasio rocker arm, yang keduanya itu tinggi hubungan ini ya. Nanti lipnya kita ketemu seperti tinggi besar base circle ini, panjang tinggi hubungan ini nanti dikurangi gitu, nanti dapatnya angkanya berapa, ataupun bisa pakai dialan, nanti kita lihat lipnya berapa, sesudah itu kita dikalikan gitu, misalnya seperti ini teman-teman. Oke, di sini kita contohkan ya di bit standar, ini bagian X. Nah, di sini ketemu 2815 ya. Nah, di sini ketemu 32. Nah, nanti tinggal kita kurangi 32,37 dikurangi base circle tadi. Nah, contohnya bisa seperti ini kalau punya Sigma digital. Ini tinggal dijerokkan. Masuk ke sini. Nah, hasilnya 3,99. 3,99 ini adalah lip noken as ini ya, belum bukan angkatan klep. Caranya bagaimana? 3,99 dikali rasio rocker armnya 1,5. Nah, ini ketemunya lip 5,98 ya, hampir 6 ya teman-teman. Tapi kadang-kadang ini suka lebih kalau kita dial, makanya untuk proses sigmat ini sebenarnya kurang presisi tapi mendekati. Nah, untuk kita cari aman sebagai pemula, kita bisa garis top ya seperti ini. Nah, kita garisin ini untuk tutorial khusus pemula ya, yang masih belajar. Nah, seperti ini. Nah, ini ibaratkan topnya ya. Nanti di sini ada plank ya, bayang-bayang di sini yang rata itu. Nah, kita kalau misalkan mau papas, kita di bawah ini dikit gak apa-apa, di bawah yang nah seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kita gerus dulu di bagian sini. Nah, sampai sini. Nah, jangan sampai sini ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti di sini kita akan profil penyambungan. Nah, di sini juga kunci noken as, mau kasar, mau lembut, suaranya mau halus juga kan ada di sini nih. Di pendakian kecil ini di sekitaran kalau motor-motor standar pabrik yang roller itu nyampe 0,20, jadi halus dia suaranya. Semakin kecil angkatan titik sentuhnya ini, maka dia akan semakin agak noise ya, agak kasar suaranya. Cuman respon bawahnya itu dia cepat. Kita praktekkan saja langsung. Nah, kebetulan kalau saya sendiri sekarang kalau papas noken as, kita dasarin dulu di sini biar cepat. Kalau misalkan yang masih pakai mesin noken as, bisa di amplasnya di agak kasarin dulu buat buang pinggang ini dulu ya, base circle ini dulu. Nah, untuk motor harian standar ting-ting, apakah bubut noken as akan meningkatkan performa? Jawabannya iya.
asalkan jangan terlalu banyak ya. Semisal kalau kompresinya masih standar, apa-apanya standar pokoknya, nah itu bisa kita papas aja 0,5 ya, atau kalau misalkan kiri kanan itu jadi misalkan 28 pinggangnya jadi 27,5 itu udah maksimal di motor standar. Pakai air biar enggak debu. Kita di sini papas dulu circle-nya, sama aja kayak papas di mesin itu. Nah untuk pemapasan seperti ini kita nggak bisa hitung pinggang di sini ya, harus pakai dielan. Jadi kita ketemu papas berapa mili, nanti lipnya naik berapa mili itu ketahuan. Kalau pakai Figmat ini susah, harus pakai dielan. Kalau saya kan gimana ya, udah terbiasa teman-teman, jadi tinggal lihat aja di sini. Sampai sini aja yang kita garisin tadi ya teman-teman. Sekarang kita coba bentuk profilnya. Nah bentuk profilnya gitu jangan langsung di sini ya, jangan langsung digerus di sini, tapi di sini dulu nih yang ditunjukkan itu. Nah nanti ini tinggal dirapihin di mesin itu. Ini baru dasar. Ini jangan sampai ngedeklok ya teman-teman, jangan sampai ngedeklok ini, diusahakan rata gitu ya. Tapi di sini juga nanti tidak boleh, kalau kita dial tidak boleh lebih angkanya terlalu besar, karena ini akan menyebabkan respon awal itu loyo. Di sini kita coba dulu, ini kita dapat tip berapa ya, ketemu 5,5 ya teman-teman. Berarti kalau 5,5 tinggal diginin aja. Ini 8,25. Kalau kita ukur pinggangnya, tapi ini belum jadi ya pinggangnya karena masih ada cembung di sini. Ini ketemunya 26-an lah, 26 kurang ini. 26,8 atau berapa. Ini udah selesai, kita tinggal finishing nanti. Masih mentah ya. Lanjut kita bagian yang in.
Oke teman-teman, ini udah selesai. Kita coba hitung lip. Nah, untuk keluarga Honda ini biasanya lip in selalu lebih tinggi ya dari lip X. Nah, ini ketemu 5,9, yang ini tadi 5,5 ya kalau nggak salah. Nah, untuk standar papas ini kita jangan tanyakan durasi noken as ya. Jadi berapa, tapi yang jelas ada peningkatan lip noken as dan durasi noken as gitu. Nah, untuk yang udah kebiasaan ya, kalau misalkan kita bikin noken as standar papas ini, kalau udah kebiasaan itu, kalau yang ketemu enak udah tahu gitu gimana bentuk profilnya gitu. Nah, beda lagi kalau misalkan kita mau cari angka bikin dari nol, itu beda lagi teman-teman. Oh ya, kemarin tuh yang nanya noken as herek ya, biar supaya suaranya basah kayak helikopter. Oke, ini kan tiger ya, semisal ini noken as standar. Nah, kita cari pas waktu awal rata ini di mana. Misalkan kita tandai standarnya di sini, Nah, yang standarnya yang pas waktu plank ya, sebelum plank ini rata ini kan dia ada kayak ada bayangan gitu awal mula sentuhannya. Nah, untuk tiger sendiri ini apalagi kan buat harian, pasti kompresi tiger itu paling ada di 10, 11 atau ke bawah lah. Gak mungkin dia keras kalau misalkan durasi in close dan X open ini besar. Makanya caranya gimana mau buat noken as herek itu. Nah, kita papas pinggang sampai diameter base circle ini ya 21 atau 20. Itu nanti ketemu lipnya 8,5 lebih kalau nggak salah, di antara segituan. Nah, yang ini kita tandai standar, kita gerus sampai yang standar. Nah, yang ini kita tandai agak bawah sedikit. Di yang standar itu agak bawah sedikit. Nah, jadi tujuannya apa? Biar si overlap ini lebih tinggi, si bukaan lip in close, in open sama X close ini lebih tinggi. Semisal di bawaan tiger katakanlah 15, nah nanti bisa jadi 25. Di sini misalkan bawaannya 40, walaupun naik juga nanti kalau kita gerusnya di bagian standar ini dia nggak bakalan jauh, paling jadi 45, jadi 45-25. Nah, ini kalau papasnya begitu nanti camnya bisa keras teman-teman, jadi bawahnya itu langsung gitu. Cuman kendalanya suaranya kayak yang mendem, tapi di pas stasioner itu ya dub itu juga di setelan karbo juga bisa berpengaruh ya teman-teman. Kalau misalkan menurut saya kalau mau langsam seperti itu, usahakan overlapnya di angka 3 mili ya teman-teman. Nanti bisa teman-teman kalau misalkan nggak punya dialan, nanti dibuka, di overlapkan di bagian head ini, nanti diukur dari ujung ini ke ujung klep ini, dihitung pakai sigmat itu ada nggak 3 mili gitu. Nah, kalau semisal dia masih nggak ada, itu tinggal expand ke depan ya teman-teman, ke bawah, biar si overlap ini itu lebih tinggi dari overlap X. Nah, seperti itu teman-teman. Terus apa lagi ya? Nah, intinya gitu. Kalau misalkan noken as tiger pengen model-model herek kayak gitu, ada suara helikopter, itu overlapnya dibikin 3 mili. Biasanya buka tutupnya kalau mau kita bikin herekan dengan kita bikin angka-angka gitu di 40, 30 atau di 45, 35 itu bisa teman-teman.
seperti apa ya? Kita contohkan. Noken as direct ini juga sebenarnya setelan herek ya teman-teman buat itu karena dia cepat naiknya. Itu dibuka tutup 40-30 ya teman-teman, dengan kompresi 10 itu bayangin, tapi dia bisa keras. Nah kunci herekan itu begitu sebenarnya. Di durasi Noken as itu dibikin LSA nya sempit, ada juga yang bilang LC, ada juga yang bilang LSA. LSA itu dari mana? LSA itu sebenarnya dari paduan angka ini teman-teman. Misalkan buka tutupnya 40-30, 40 ditambah 30 ditambah 108, ketemunya 250. 250 dibagi 2, 125 dikurangi 30. Nah LSA nya ada di 95. Nah ini karakternya gimana? Karakternya ini cepat teriak teman-teman, cepat teriak karena apa? Karena si buka in close itu kecil, makanya di herek-herek itu angkanya pasti seperti ini kalau mau enak itu dengan kompresi kecil. Walaupun kompresinya di 10, 10, 5, 11 dia pasti keras bawahnya. Kalau misalkan in close nya ada 50, 20, coba kita ini nih. Nah kita misalkan bikin cam 50 tambah 20 dengan durasi sama ya kayak tadi ya teman-teman. Nah 250 juga sama ya, 250 dibagi 2, terus 25 dikurangi 20, nah 105. Nah LSA ini 105 ya teman-teman. Nah karakternya bagaimana? Nah karakter LSA 105 ini power bandnya lebar teman-teman, jadi dia bawahnya nggak keras. Kalau misalkan kompresinya dengan yang kayak tadi, misalkan yang LSA 95 tadi kompresi 11, kemudian kita pakai Noken as dengan seperti itu dengan kompresi 11, dia nggak bakalan keras teman-teman bawahnya. Karena apa? Karena dia power bandnya ada di atas, makin di tengah, atas baru ada itu. Kalau misalkan C11 itu dia langsung cuman kendalanya biasanya motor itu nggak ada kayak naiknya, tuh kayak flat gitu, nggak ada, nggak gitu. Nah tapi yang 40-30 itu juga bisa dibikin supaya atasnya bisa lebih teriak lagi. Nah dibikinnya seperti apa? Nah kalau misalkan angkanya sama 40-30 ya, yang X berarti kita overlap X itu kita tinggikan. Misalkan yang in open 30, yang X close nya itu dibikin 35, yang in open itu di kisaran 25, atau bisa digeser sedikit-sedikit teman-teman untuk cari atasnya gitu. Nah, itu sebenarnya kuncinya. Oke, sekarang kita papas aja Noken as yang kayak tadi, bagaimana cara profilnya gitu. Ini sudah terpasang di mesin cam sederhana ya. Nah untuk penyambungan profil saya menggunakan 16, ini ukuran 120, cuma dibuat tumpul teman-teman. Ini kuncinya sebenarnya, ini dibuat tumpul supaya apa, nanti dia bisa lebih halus dan pemakanannya juga tidak terlalu banyak, jadi nggak takut kelewat gitu. Kita tempelkan dulu. Oke, untuk teman-teman yang proses awalnya seperti pengurusan pinggang ini memakai amplas,
diusahakan punya dua ini ya, dua puli. Nah, satu untuk pemapasan ini, kedua untuk finishing teman-teman. Sebenarnya video tentang papas noken as ini sudah ada sebelumnya dari awal mula, cuman ini kita ulang lagi biar ada teman-teman yang baru bisa Oke teman-teman. Nah, nanti diusahakan di bagian sini. Nah, ini harus benar, jangan ada gimana ya? Jangan ada sekatan atau dirasa kayak menghalangi waktu si pelatuk ini berjalan. Nah, ini diusahakan harus simetris ya teman-teman. Coba kita hitung pakai dial dulu. Nah, di sini base cycle. Nah, ini masih terbukanya masih besar ya teman-teman. Coba bisa dilihat di sini. Pas waktu mau plank ini atau pas waktu rata ini. Nah, ini 10. Cuman di sini agak kurang rata. Kita gerus lagi. Nah, di sini terlalu besar. Kita untuk bore up sun up yang harian itu kita di 010 masih bisa lembut oh teman-teman, cuman nggak selembut BRT. Kalau misalkan kita mau selembut BRT ini di 020 teman-teman, bisa lembut ya, cuman konsekuensinya apa? Konsekuensinya kompresi harus tinggi. Nah, karena si di BRT itu sebenarnya camnya nggak jelek, nggak, cuman kita nggak, yang kebanyakan gagal kurang enak itu karena kita nggak tahu itu angkanya berapa. Karena di BRT itu camnya jelas lembut ya, suaranya halus karena si ini nih di sini. Nah, di bagian di sini kan nah di bagian sini dia biasanya 020 sampai 015. Kalau misalkan kita dial itu disentuhnya bisa nyampe, kalau 1 milinya 40 dia bisa nyampe 90. Makanya dia itu lembut, halus suaranya. Cuman kekurangannya biasanya bawahnya kurang respon kalau kompresinya kecil. Tapi kalau kompresinya besar dia bawahnya respon. Cuman karena kompresi besar, durasi kecil, atasnya dia nggak jalan. Nah, sebenarnya noken as ini perlu juga kita pahami. Untuk membangun sebuah mesin itu kita harus tahu gitu, mau kita gimana gitu, ada plus minusnya gitu. Kalau misalkan standar papas bikin cam begini, mau cepat atas bawah dapat, misalkan sebenarnya nggak atas bawah dapat, cuman bawah bisa mengimbangi, atasnya bisa jalan. Nah, itu dari sentuhan juga diperhatikan, dari durasi noken as diperhatikan, dari noken as juga diperhatikan. Coba kita nanti sambil ngobrol-ngobrol santai teman-teman.
ini kita nggak perlu takut kebanyakan makan gitu. Ini hasilnya seperti ini. Nah, halus ya. Coba kita itu lagi. Ini teman-teman udah rata ya. Ada yang sedikit goyang. Ini toleransi dikarenakan lahernya bearingnya nih. Nah. Nah, ini masih besar nih. Kita ini lagi sedikit. Dilihat, nah di sini kan tidak ada ceglok ya, dengan nyeglok. Nah, tapi ini juga nggak boleh cembung ya teman-teman, karena di sini rawan terjadi kebocoran kompresi. Kalau di dial itu angkanya besar-besar. Nah, di situ biasanya ada yang niup ke karbu juga gitu, ada yang ngempos juga bawahnya. Nah, tuh kan. Coba kita dial ulang lagi. Ya, di 010 ya. 010. Nah, ini halus teman-teman suaranya. Nah, tapi sedikit tips dan trik juga ya kuncinya ya. Kalau misalkan yang udah bisa ngedial itu, kita harus tahu dulu durasi noken as standar motor itu sendiri. Nah, kalau misalkan kita mainin terus aja, kadang-kadang nanti nggak ketemu. Tapi kalau kita memahami dulu noken as standar bawaan pabrik, itu insya Allah akan ketemu gitu bagaimana enaknya. Karena apa? Di beat ini lip noken asnya kan beda-beda itu. Saya pernah coba kita disamakan lip noken asnya, malah itu nggak enak teman-teman. Kita ngikutin yang standar papas, dibikin angkanya semirip-mirip mungkin, itu nggak enak teman-teman. Makanya kuncinya dilihat dulu standarnya, terus dilihat dulu klefnya, terus struknya, itu mempengaruhi sebenarnya. Nah, di sini kita udah selesai satu ya. Coba kita cek dulu, karena kita harus teliti teman-teman, jangan kutil ya. Artinya kutil itu kurang teliti. Kita cek dulu pelan-pelan, karena ini pesanan orang. Di sini saya tebak ini bisa angka noken asnya di 250-an ini, atau paling besar ini 255 ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian X. Nah, sedikit obrol santai aja untuk motor-motor harian yang kompresinya 12 ke bawah. Kita sering ketemu iklan, apalagi sekarang kan media TikTok kayak seperti itu ya. Bang, pakai 270 derajat itu bagus, mantap. Padahal tidak seperti itu teman-teman, karena setiap mesin itu, makanya saya bilang dari kemarin, dari video yang tentang head itu, yang kemarin bikin video itu, kita harus tahu peak power motor itu di angka berapa ketemunya. Nah, misalkan kita kemarin ketemu di 10.000, nah untuk harian itu 250 derajat itu udah paling besar teman-teman. Dia bisa nyampe 10.000 kalau tidak salah ya. Kemudian lip juga itu berpengaruh terhadap semakin besar lip, maka dia tenaga itu bergeser ke RPM lebih tinggi. Nah, kalau buat motor harian kan itu tidak bagus ya. Tidak bagusnya kenapa? Karena ke durabilitas atau keawetan mesin itu kurang bagus. Makanya paling tinggi itu 9 kalau di Matic ya. 9 sama 8,5 itu udah paling tinggi. Nah, kalau di Matic juga per klep itu
masih bisa diampuni kalau pakai parklep harga 150-an atau 200-an lah. Nah kalau di bebek itu walaupun di Matic juga pakai parklep yang 70.000 itu masih aman teman-teman, karena dia RPM-nya rendah-rendah ya teman-teman, karena ada kerja seperti juga yang berpengaruh gitu. Nah kalau kayak di bebek itu kalau lip 9 ke atas itu udah jangan lah, nanti bisa apa namanya bisa pecah atau gimana sih si perkletnya itu bisa patah itu. Nah jadi jika durasi itu kalau menurut saya buat harian itu 250 ke bawah, apalagi dengan kompresi yang kayak 10:1 9 itu cukup di 230 atau 240 itu udah besar 230-an lah kalau misalkan kompresi 9 ke bawah atau 10 ke bawah gitu. Kalau misalkan 12 itu bisa pakai durasi 250 dengan buat harian ya teman-teman, bukan buat itu, kecuali struk yang udah struk up gitu beda lagi. Selalu kita cek ya teman-teman, ini yang nggak bakalan halusnya seperti ini nih tuh, ini yang belum rata teman-teman. Nah ini yang menyebabkan biasanya kita bikin noken as kok berisik kayak gini sebenarnya. Nah dia jatuh tuh. Nah, makanya idealnya kalau papas noken as itu harus pakai dialan ya teman-teman. Adapun yang sudah berpengalaman dia nggak perlu pakai ini, atau juga bisa pakai head ya. Teman-teman, cuman nggak separah kayak tadi. Nah, dia gejeliknya dia sampai 0,05 ya, masih kurang rata. Nah ini kita harus terus sampai rata gitu, batas maksimal geraknya itu 0,02 itu halus ya. Cuman di sini teman-teman ada sedikit berita ya, atau apa ya, ilmu juga ya sebenarnya yang harus kita sampaikan. Saya mau sapa dulu ya Ayah Hagi Iskandar Motor yang dari Aceh. Itu guru saya. Semoga sehat selalu, berkah selalu, dan selalu jos pokoknya. Ya coba kita lihat dulu. Nah kenapa saya bilang tadi nggak boleh dekok di sini ya. Nah sekalipun noken as ini sentuhnya besar, kalau ininya dekok enggak, kalau misalkan ini ya sekecil apapun ini
sentuhnya. Kalau ininya rata, nggak dekok, dia waktu dingin dia nggak bakalan panas, nggak bakalan berisik halus, dan panas juga nggak bakalan berisik gitu. Nah sebaliknya, kalau misalkan sekecil sentuhan ini, misalkan ini di 0,10 atau di 0,05 itu, kalau di sininya dekok, waktu dingin dia panas, waktu dingin dia halus. Tapi kalau misalkan waktu udah panas, biasanya ada ngelitrik. Nah itu disebabkan dari sini teman-teman, yang ngedekok itu dari sini. Karena apa? Waktu dia panas dia akan mengkerut gitu. Makanya di sini nggak boleh ada ngedekok ya di sini ya. Nah, makanya di mesin kopi kenapa saya selalu pakai air. Nah itu kuncinya untuk kepresisian teman. Walaupun misalkan angkanya itu kalau misalkan berubah pun gak jauh teman-teman, kisaran paling 1 derajat atau 2 derajat. Nah, saya udah buktikan kalau kita misalkan kopi cam gak pakai air, tidak menjaga suhu waktu pengopian ini, nyampe panas banget, dia nyampe kuning itu waktu kita kopi, dia kemungkinan besar angkanya dia nggak bakalan sama, jadi besar-besar. Waktu dia panas dia mengkerut, waktu dia dingin dia kembali ke ukuran semulanya. Makanya di sininya agak gemuk-gemuk. Nah di situ sebenarnya yang jadi patokannya. Kita cek lagi teman-teman. Nah beginilah kalikunya bikin cam yang standar Hokot itu harus teliti ya teman-teman. Ya masih ada 0,3 ya, masih belum rata. Terus sampai rata. Masih belum.
ya. Sedikit lagi, singkunya masih terlalu besar ya teman-teman. Ya, udah beres. Ini contohnya ya. Nah, setelah jadi ini. Nah. Ini nggak ngedekok, tapi nggak kembung juga. Ini insya Allah camnya halus suaranya ya teman-teman, nggak bakalan apa namanya, nggak bakalan berisik. Ini nggak ada ngedekok, kalau panas juga dia tetap halus. Nah, oke, kesimpulannya jadi untuk standar papas sebisa mungkin kita harus intinya jangan merubah apa ya namanya, merubah hubungan ini gitu, disamain ya boleh, karena bisa jadi itu kurang enak. Keduanya juga dalam pemapasan kita harus pakai dialan ya teman-teman. Bagi pemula seperti saya kan nggak bisa langsung terus ini nggak bisa, karena emang tangannya kurang bagus, jadi harus pakai alat bantu. Nah di sini juga harus diperhatikan kerataan ini sama beser sama awal sentuh ini ya teman-teman. Nah, untuk motor-motor yang tune upan kayak motor harian yang cengat-cengat itu biasanya untuk dapetin suara halus di 0,10. Kalau misalkan mau lebih halus lagi 0,15 sampai 0,20 itu udah halus. Nah, untuk pemapasan noken as yang spek mesin standar itu tanpa merubah apapun, kita bisa papas misalkan pinggang 28 dibikin jadi 27,5 ya, jangan banyak-banyak. Karena apa? Kalau misalkan kita banyak-banyak yang ada tenaganya bukan nambah, malah jadi loyo, jadi ngempos gitu, karena durasi ininya semakin besar, durasi noken asnya semakin besar, jadi harus butuh kompresi juga yang lebih besar. Makanya untuk standar-standar motor apapun itu dengan kompresi kecil, kayak yang motor-motor karburator itu kan kompresinya kecil-kecil tuh, yang waktu pabrikan dulu itu kita papasnya jangan banyak-banyak kalau standaran. Kalau misalkan yang udah naik spek itu kita menyesuaikan. Pokoknya intinya kalau misalkan kita mau main angka-angka itu, kalau misalkan untuk harian tuh dengan kompresi 11 paling besar itu 12, kita main di 250 aja biar motor lebih awet gitu.
jangan sampai main sampai 270. Kalau buat itu kan sebenarnya durasi 270 ke atas itu buat balap ya teman-teman. Dan misalkan paling mentok-mentok semi supaya motor-motor harian semi balap itu juga bisa nyampe 260 atau 265, itu paling mentok ya. Harus rajin-rajin ngecek gitu. Oke, sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada apalagi yang misalkan kita harus sharingkan, kita sharingkan. Dan tetap semangat ya untuk belajarnya. Kalau misalkan Noken As ini kalau gagal coba lagi, kalau gagal coba lagi gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.